Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya spesial sekali, sengaja menemui seorang gadis cantik yang kebetulan dia masih mahasiswa dan dia sudah berani menjadi seorang kurator. Saya tahu penampilan dia pertama kali sebagai kurator kemarin tampil di Bentara Budaya Yogyakarta dan memamerkan karya lukisan antara lain Diah Yulianti dan juga seorang pelukis asing. Boleh diceritakan Mbak Luna, siapa nama kompletnya? Nama saya Luna Cantiaya, biasa dipanggil Luna, dan sekarang studi di Tata Kelola Seni ISI Yogyakarta. Oh ya, berarti nggak salah ya saya tadi bilang cantik, ada cantiknya ya. Boleh diceritakan Mbak Luna, apa yang Anda lakukan kemarin ketika Anda mengkuratori sebuah pameran lukisan? Jadi itu memang menjadi pengalaman perdana saya sebagai kurator, dan kebetulan itu juga merupakan ujian akhir semester untuk mata kuliah tinjauan kelola pameran 1. Dan kemarin saya bersama tim saya mengadakan pamerannya di Bentara Budaya Yogyakarta, dan itu memang kali pertama saya menjadi kurator, dan saya mengambil tema judulnya adalah Kabar Bumi Setengah Windu. Jadi itu tentang kita mau membuka mindset masyarakat kalau Hari Bumi itu nggak hanya membicarakan soal lingkungan, tapi juga isu-isu sosial kayak gitu, Pak. Ya. Anda ketika menjadi seorang kurator, Anda sudah istilahnya tahu nggak kalau di depan sana itu memang seorang seniman itu sangat membutuhkan seorang kurator yang benar, bukan kurator yang ecek-ecek atau kurator yang salah seperti kemarin itu banyak terjadi. Kurator menurut saya itu ya banyak yang salah. Menurut Anda seperti apa? Jadi sebenarnya di mahasiswa ini, ketika saya menjadi mahasiswa ini juga baru mengerti gitu apa itu sebenarnya kurator seperti apa, ngapain aja gitu baru tahu. Jadi kayak benar-benar learn by doing gitu. Jadi ketika saya mencoba memerankan sebagai kurator, itu saya juga jadi banyak belajar gitu. Oh ternyata peran kurator itu memang sangat penting gitu dalam sebuah pameran, dan sangat berkaitan erat dengan seniman yang ikut serta dengan pameran gitu. Dan Anda meskipun pertama kali berani juga menampilkan karya seorang perupa atau pelukis dari luar negeri, itu dari mana itu Mbak? Dari Swiss. Dari Swiss ya? Iya. Boleh diceritakan karakteristik dari untuk sampelnya pelukis yang dari Swiss tadi dengan yang saya memilih yang karyanya Diah Yulianti. Kalau yang dari Swiss itu dia lebih ke arah abstrak juga, dan kemarin itu karena saya temanya Kabar Bumi Setengah Windu, karya beliau yang diikutsertakan itu merupakan salah satu contoh dari isu sosial gitu. Dan kebanyakan karya-karya beliau itu banyaknya menceritakan mengenai pengalaman hidupnya gitu. Jadi ada salah satu karya yang berjudul Kunci Menerangi Jalan. Di dalam karya itu ada sebuah kunci besar yang menyerupai seperti keris gitu. Kenapa keris? Karena dipercaya bahwa memiliki kekuatan magis. Lalu di antara kunci itu terdapat seperti warna putih ya, seperti cahaya gitu. Karena itu kan lukisannya abstrak gitu. Jadi saya juga mewawancarai beliau dan mengaitkan dengan kurasi saya gitu. Kurasi saya dan partner. Jadi di antara cahaya-cahaya itu menandakan ketika beliau ada di Indonesia dan di keadaan pandemi itu beliau harus memutuskan sebuah pilihan apakah harus tinggal di Indonesia, harus menetap dulu di Indonesia, atau kembali ke negara asalnya di Swiss gitu. Jadi lukisan itu dibuat ketika beliau masih berada di Indonesia, dan untuk meluapkan perasaannya apakah dia harus stay di Indonesia atau dia harus balik ke negara asalnya gitu. Dan dia percaya dengan kunci itu dia pasti menemukan sebuah pilihan yang pasti juga
setiap pilihan itu kan memiliki setiap pilihan dan keputusan itu kan pasti punya resiko gitu. Jadi dia percaya apapun yang dia pilih itu pasti adalah keputusan dan pilihan yang baik untuk dia dan masa depannya gitu. Kalau yang Tia Yulianti gimana? Untuk yang Tia Yulianti itu salah satu karyanya adalah Yang Pulang Tumbuh gitu. Beliau juga merupakan menampilkan juga lukisan yang abstrak, dan di judul Yang Pulang Tumbuh ini terdapat simbol yang benar-benar menjadi point of interest-nya gitu, yaitu bunga matahari. Nah, kenapa bunga matahari? Karena di sini dari judulnya itu kan yang pulang tumbuh. Nah, di karyanya itu terdapat goresan merah yang mengartikan tanah merah. Kenapa tanah merah? Karena di tanah merah itu kan ketika pandemi itu banyak sekali populasi yang dipanggil oleh Tuhan gitu ya. Banyak sekali benar-benar umat manusia itu banyak yang nyawanya diambil dengan makhluk yang tidak terlihat tapi nyata dan mematikan, yaitu virus corona. Nah, ketika nyawa-nyawa itu diambil, kemudian pasti apapun yang diambil oleh Tuhan akan selalu dikembalikan lagi dengan diberikan lagi yang baru gitu. Jadi istilahnya hidup itu berputar. Jadi apapun yang sudah diambil oleh Tuhan pasti akan diberikan lagi yang baru dan pastinya lebih baik untuk kita. Dan dari simbol bunga matahari itu menandakan harapan-harapan bibit-bibit baru yang dan di lukisannya itu juga ada goresan biru yang tertutup oleh bunga mataharinya itu. Jadi kita itu boleh bersedih, kita boleh meluapkan kesedihan kita, tapi kita juga harus percaya bahwa akan selalu ada harapan-harapan baru, akan selalu ada bibit-bibit baru yang pasti kita yang membuat kita itu pasti punya harapan gitu untuk masa depan gitu. Jadi di karyanya itu juga merupakan simbol, merupakan pilar di harapan di pameran kita kemarin gitu. Oke, terakhir Mbak Luna, hari ini ketika kita interview ini, Wali Kota Solo, kebetulan putranya Presiden Jokowi, Gibran, itu sedang ada di Paris. Dia membawa juga seniman pertunjukan di sana. Bahkan dengan seniman pertunjukan itu mereka pentas, termasuk dengan Anggun C. Sasmi juga di jalanan di Paris sana. Pertanyaan saya, ketika Anda itu juga menampilkan pelukis Eropa, apakah Anda sebagai seorang kurator melihat pentingnya Eropa terhadap diplomasi budaya seperti yang dilakukan oleh Gibran ini menurut Anda? Iya, karena ketika kita mengambil mungkin orang-orang Eropa atau negara lain gitu yang untuk mengikut sertakan, apalagi saya juga di sini perdana gitu, masih sangat baru dan statusnya juga masih mahasiswa gitu. Jadi menurut saya hal itu sangat penting dan sangat bagus karena dengan kita mengikut sertakan orang luar dalam pameran kita, itu juga secara tidak langsung kita berinteraksi dengan orang-orang internasional yang tentunya pasti akan kita juga memperkenalkan budaya kita gitu. Kita memperkenalkan orang-orang Indonesia ke luar gitu. Jadi istilahnya kita juga membangun relasi-relasi di Indonesia sendiri, dari kita sendiri, yang dimulai dari diri kita sendiri, supaya kita bisa memajukan budaya-budaya di Indonesia gitu. Gak hanya budaya, juga keseniannya kayak gitu. Artinya dalam hal ini Eropa ya? Iya, betul. Oke, terima kasih Mbak Luna. Terima kasih. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.